Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Malam ini, saya ingin menyingkapkan sesuatu yang luar biasa kepada saudara sekalian. Bila kita berjalan di belakang Yesus, kita ikut pimpinannya. Dan kata firman Tuhan, walaupun kita sebenarnya orang yang tidak terlalu berpotensi, tetapi bersama dengan Yesus, Tuhan akan membuat hidup kita pasti berhasil. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Tolong kami untuk mengerti bahwa bersama dengan Yesus tidak ada pintu yang tertutup. Tidak ada jalan buntu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami pasti sukses, pasti berhasil, diberkati oleh Tuhan seluar biasa bila kami terus ada di belakang Tuhan, melangkah sepanjang jalan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup.
Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Saudara pemirsa, inilah ayat yang sangat menghibur kita. Sebenarnya ayat ini sejajar, nanti setelah acara ini sudah silakan baca dari Yesaya pasal 45 ayat 2 dan 3, nuansanya sama. Saya sering mengatakan bahwa ayat itu adalah Injil dalam perjanjian lama. Karena mengatakan, aku sendiri akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan pintu-pintu tembaga dan kancing-kancing besi, palang-palang besi. Oke, lupakan dulu itu sebentar. Kita lihat firman Tuhan di sini ialah, apa kata firman Tuhan? Yesus melukiskan dirinya sebagai pemegang kunci Daud. Saya membayangkan saudara sekalian, maaf, tidak bermaksud untuk kemudian mengabaikan firman Tuhan. Kalau dia pegang kunci Daud, kunci itu apa? Kunci kerajaan. Itu yang nomor satu. Tetapi juga jangan lupa, itu kunci berangkasnya Daud. Sudah bisa bayangkan? Kira-kira berangkasnya Raja Daud itu memuat uang 1 miliar. Sudah ingat? Sebenarnya emas, perak, apapun, permata dan apapun yang digunakan untuk membuat bait Allah oleh Raja Salomo itu sudah disiapkan oleh Daud. Jadi waktu itu orang membayangkan, katanya tembaga itu sama sekali tidak dihargai lagi, karena emasnya sudah begitu banyak. Dan saudara bisa bayangkan, bait Allah yang begitu besar ukurannya itu, saudara sekalian, di ruang kudus dan maha kudus, semuanya harus terbuat dari emas. Bisa saudara bayangkan berapa ribu triliun itu nilainya. Bukan saya selalu bicara tentang uang, sekalian. Maksudnya, mari kita membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak terbayang oleh pikiran manusia. Maksudnya ialah, kalau Tuhan bukakan kunci itu untuk saudara-saudara sekalian, Ia mau memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan. Katakan amin. Berkat yang berkelimpahan, berkat yang tidak terbayangkan, saudara. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya mau menolong kita semua. Ketika kita membayangkan pintu yang terbuka, maka kita membayangkan bahwa di balik pintu itu Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa, yang tidak terbayangkan. Tapi ingat satu hal, mari kita ingat, ini ayat 7 bagian B, ini yang sering kali kita lupakan. Kata firman Tuhan, apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kita katakan amin dengan keras-keras. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini kita tuh kurang suka. Saudara mengerti maksudnya? Kalau Tuhan tutup pintu itu berarti bahwa pintu itu kurang luas. Harta benda berkat di ujung di balik pintu itu kurang. Karena itu Tuhan tutup pintu itu dan buka pintu lain, di mana saudara akan melihat di sana berkat yang luar biasa. Mungkin saya harus baca kayaknya ini. Nah, saya harus baca dari Yesaya. Coba saudara bayangkan. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-45. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Ini ayat yang sungguh luar biasa. Ya, bunyinya demikian. Aku sendiri
Tuhan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu. Nah, di balik pintu itu ada apa? Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta karun, dan harta kekayaan yang tersembunyi, barang tambang, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Kembali lagi kepada firman Tuhan tadi. Jadi kalau Tuhan tutup pintu, maka Ia akan buka pintu lain yang dimana berkat berkelimpahan ada di balik pintu itu. Saya sudah katakan tadi, Yesus menyebut dirinya pemegang kunci Daud. Jadi saudara-saudara sekalian, mari hari ini fokuskan mata kita bukan kepada berkatnya, fokuskan kepada tangannya. Tangan yang mana? Tangan Yesus yang berlobang paku itu. Dia pegang kuncinya. Oleh sebab itu mari lebih serius lagi ikut Dia. Buka mata kita lebar-lebar, pandang kepada tangannya. Tangan yang berlubang paku itu akan membuka pintu. Dan Dia katakan, kalau aku buka tidak bisa tutup. Dan di balik pintu itu tadi dikatakan ada harta karun. Ada apa? Ada harta terpendam, barang tambang. Mungkin tambang emas, tambang berlian. Harapkan itu di hadapan Tuhan dan terus pandang kepada tangan yang berlubang paku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Bagi kami yang mungkin kena PHK karena kasus virus ini, kami yang sudah kehilangan pekerjaan, beri kami iman dan pengharapan baru malam hari ini. Supaya kami benar-benar percaya bahwa Tuhan akan buka pintu yang baru untuk kami, pintu yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.